Bab 2111, Komunikasi Khusus. Setelah Julian datang ke alam semesta, dia selalu ingin menemukan Sarah. Jaringan intelijen sekte Mitian meliputi seluruh surga dan dunia, tetapi sekian lama, masih belum ada kabar dari Sarah. Julian tidak menyangka akan bertemu Sarah di kota kekacauan. Dia menarik Sarah menjauh. Adegan ini disaksikan oleh banyak penjaga keos. Banyak dari penjaga ini diatur oleh Tetua Agung Yuan. Dan berita ini segera sampai ke telinga Yuan. Periksa untukku. Yuan memerintahkan, pastikan untuk mencari tahu identitas dan asal-usul wanita itu. Ya. Kota Kekacauan, Gunung Suci. Ada banyak sekali pelataran independen di Gunung Suci ini, dan setiap pelataran dilindungi oleh formasi khusus. Ini adalah properti klan Chaos dan disewakan. Julian menarik Sarah ke salah satu halaman, lalu dia membentuk formasi lagi, lalu menarik Sarah ke arah tempat tidur, dan tak dapat menahan diri untuk menekannya di bawahnya. Abad baru yang jauh. Tubuh Sarah juga menunjukkan reaksi yang sedikit tidak normal. Di dalam ruangan, Sarah mendorong Julian tepat waktu dan mengutuk, "Kau akan mati." Julian segera menggunakan pikiran spiritualnya untuk berkomunikasi dengan Sarah. Ini adalah klan Chaos. Banyak prajurit klan Chaos yang memperhatikanku. Meskipun ada formasi di sini, itu adalah formasi yang dibentuk oleh klan Chaos. Bahkan jika aku membentuk formasi lagi, ada terlalu banyak prajurit klan Chaos. Jika mereka memperhatikanku, itu akan merepotkan. Mari kita berkomunikasi sambil melakukannya. Mendengar ini, Sarah berhenti bergerak. Sebaliknya, dia berinisiatif melayani Julian dan membantu Julian menanggalkan pakaiannya. Bagaimana situasinya di sini? Sarah bertanya dengan akal sehatnya. Ketika pertama kali datang ke dunia ini, aku mendarat di tempat tertutup Panshan, tetapi Panshan tidak mempercayaiku. Dia hanya mengajariku beberapa prasasti formasi dan memintaku untuk pergi dan mengambil kunci dari 10 ras utama untuk membebaskannya. Baru setelah itu dia akan mengajariku kebebasan dari kemudahan. Setelah aku meninggalkan daerah terlarang di gunung belakang klan Yun, aku menemui klan Yun yang sedang dalam masalah. Jadi aku berpura-pura menjadi Chaos Yuan, menyelesaikan krisis klan Yun, dan memperoleh kunci yang dijaga klan Yun. Julian membuka mulutnya dan menceritakan kepada Sarah semua yang telah terjadi sejak dia datang ke alam semesta. Jadi kaulah yang memunculkan semua ini. Kau melakukan pekerjaan yang baik. Sekarang semua ras utama saling curiga. Banyak ras, termasuk klan jiwa yang kuat, tidak lagi mempercayai klan kekacauan. Sarah merasa sangat lega. Bagus sekali, aku akan memberimu hadiah hari ini. Lalu dia berbalik, bangkit, dan mulai bergerak atas inisiatifnya sendiri. Bagaimana denganmu? Seperti apa dunia baru itu? Julian telah berada di alam semesta untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak tahu apapun tentang dunia baru. Sekarang dia ingin tahu tentang dunia baru. Semua 49 benih kosmik telah ditemukan. Benih kosmik yang tersisa telah tumbuh menjadi alam semesta, tetapi belum menyatu. Sekarang, penguasa alam semesta masih merupakan penguasa semua leluhur. Setelah kau pergi, aku pun tidak muncul, tetapi diam-diam memberi instruksi pada Arjuna dan memberinya keberuntungan tertinggi. Tidaklah tepat bagiku untuk muncul sekarang. Dunia baru membutuhkan keberadaan untuk melawan penguasa 10.000 leluhur. Penguasa 10.000 leluhur memang memiliki potensi. Setelah kau membunuh orang kuat klan Wu, dia dengan kuat menduduki posisi penguasa alam semesta, memperoleh keberuntungan alam semesta baru, dan telah memasuki alam setengah langkah ekstrim. Dia menarik perhatian pengawas rahasia, dan pengawas itu telah mengambil tindakan terhadap penguasa 10.000 leluhur. Namun Tuhan segala sesuatu tidak mati. Aku menduga bahwa penguasa 10.000 leluhur telah membuat kesepakatan dengan para pengawas. Takdir umat manusia mulai tumbuh lebih kuat. 10 ras besar di alam semesta mungkin tahu bahwa mereka tidak dapat menghentikan kebangkitan umat manusia, jadi mereka ingin membudidayakan boneka manusia. Penguasa 10.000 leluhur mungkin adalah orang yang dipilih oleh banyak ras di alam semesta. Sekarang, aku harus mendorong Arjuna keluar untuk melawan penguasa 10.000 leluhur. Pada saat yang sama, aku diam-diam membimbing beberapa orang kuat potensial dari ras manusia seperti Jing Hong. Sarah menjelaskan situasi terkini alam semesta baru secara rinci. Ketika kalian telah menyebabkan kekacauan di surga dan dunia yang tak terhitung jumlahnya, dan 10 ras utama benar-benar kacau dan tidak mampu mengurus tanah yang disegel, aku akan muncul dan menghancurkan penguasa semua leluhur dan para pengamat yang tersembunyi di dunia gelap. Setelah masalah ini teratasi, dunia baru akan lahir. Begitu semua alam semesta di dunia baru bergabung dan menjadi dunia yang tidak lebih lemah dari dunia leluhur, maka segelnya dapat dibuka dan dunia ini dapat muncul kembali. Pada saat itu, umat manusia akan memiliki keberuntungan terkuat, dan sejumlah besar master akan lahir di antara umat manusia. Kekuatanmu telah pulih dengan sangat baik. Selain itu, tingkat kultivasi apa yang kamu miliki di era alam leluhur? Julian berkomunikasi dengan Sarah melalui pikiran spiritualnya sambil bersenang-senang. Sarah menjawab, di dunia leluhur, alam kultivasiku berada pada tahap akhir dao ekstrim bumi. Aku terluka dalam pertempuran dan selamat setelah hampir mati. Kekuatanku kurang dari 1/10.000 dari kekuatanku di masa jayaku. Sekarang, luka-lukaku sudah hampir pulih, tetapi kultivasiku belum pulih sepenuhnya. Sekarang, aku baru pulih ke tahap akhir Hengji Dao.
Kau butuh waktu untuk membuat rencana, dan aku juga butuh waktu untuk memulihkan kekuatanku. Begitu kekuatanku pulih sepenuhnya, aku akan dapat menghancurkan pengamat yang tersembunyi di dunia gelap itu. Mendengar ini, Julian menarik napas dalam-dalam. Hal ini sangat mengerikan pada tahapan akhir dari Dao Ekstrim Bumi. Tetua Agung Klan Chaos saat ini adalah makhluk kuat di puncak Dao Bumi akhir. Dan mantan Sarah sebenarnya berada di level yang sama dengan leluhur Klan Chaos, Chaos Hun. Apakah kamu punya rencana mengenai Klan Chaos? Julian bertanya. Aku belum tahu banyak tentang urusan internal Klan Chaos, jadi tidak perlu terburu-buru. Kita akan membuat rencana terperinci setelah kita memahami semuanya. Jangan membicarakannya dulu, selesaikan saja pekerjaannya dulu. Setelah waktu yang lama, Julian dan Sarah keduanya berhenti. Sarah meringkuk dalam pelukan Julian. Mereka berdua hanya berbaring di sana. Setelah beberapa saat, Julian berdiri dan mengingatkan, penampilanmu pasti menarik perhatian orang-orang kuat Klan Chaos. Mereka pasti akan diam-diam memeriksa identitasmu. Kamu harus berhati-hati. Sarah tersenyum menawan dan berkata, jangan khawatir, silakan periksa saja, sama sekali tidak akan ada masalah. Aku akan kembali dulu. Jika aku kembali terlalu malam, Yao Yun akan curiga dan akan sulit untuk melapor kepada Kaisar. Julian sudah mengenakan pakaiannya. Sarah tidak mengatakan apapun tentang Yao Yun, dia hanya berkata, baiklah, aku akan tinggal di Dunceng. Jika kamu merindukanku, datanglah dan temui aku kapan saja. Jika ada sesuatu, laporkan padaku kapan saja. Kita akan bicarakan bersama. Oke. Julian tidak berkata apa-apa lagi, menyingkirkan formasi, berbalik dan pergi. Setelah dia pergi, Sarah berbaring di tempat tidur lagi. Meskipun dia orang kuat, Julian sekarang terlalu kuat. Setelah bekerja keras, dia tidak tahan lagi. Saat ini, dia merasakan sakit punggung. Tetapi dia tidak ingin menggunakan kekuatannya untuk menghilangkan sakit punggungnya. Dia sekarang terobsesi dengan perasaan ini. Julian meninggalkan tempat ini dengan puas dan berjalan menuju Gunung Saodun. Setelah Yao Yun kembali, dia telah menunggu Julian. Melihat Julian kembali, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meliriknya, dengan kecemburuan di wajah cantiknya, dan berkata dengan masam, apakah kamu puas? Bab 2112, meninggalkan. Mari kita bicara di dalam. Julian berjalan mendekat, mengatakan sesuatu, lalu berbalik dan masuk ke dalam rumah. Di dalam ruangan, Yao Yun duduk di hadapan Julian. Apa, kamu cemburu lagi? Julian memandang Yao Yun dengan senyum lucu. Yao Yun mengingatkannya dengan serius, aku hanya mengingatkanmu untuk tidak terlalu memanjakan diri. Wanita akan mengganggu pekerjaanmu. Hal ini hanya perlu terjadi sesekali. Yao Yun benar-benar takut kalau Julian akan membuat kekacauan di luar dan membawa sekumpulan wanita cantik kembali ke Gunung Saodun. Jika itu terjadi, posisinya di Gunung Saodun akan terancam. Ini bukan niat awalnya, dan juga bukan niat awal keluarganya. Baiklah, aku tahu batasku. Julian menggeliat dengan malas. Dia merasa rileks sekujur tubuh. Setelah bertahun-tahun mengalami depresi, masalahnya akhirnya terpecahkan. Ngomong-ngomong, aku berencana mencari tempat untuk menyendiri, kata Julian. Mundur. Yuyu melirik Julian dan berkata, tidak lama lagi konferensi akan dimulai. Kamu sudah memasuki alam setengah langkah yang ekstrim. Dalam waktu yang terbatas, alam kultivasimu tidak akan bisa ditingkatkan. Tingkat kultivasi Julian saat ini berada pada tahap awal setengah langkah menuju ekstrim. Akan membutuhkan waktu lama baginya untuk maju ke tahap tengah. Dia tidak dapat mencapai tahap tengah sebelum konferensi dimulai, tidak peduli seberapa besar potensinya. Praktikkan kekuatan supranatural. Julian menjelaskan. Apa yang sedang kamu latih? Yao Yun bertanya dengan santai. Julian tersenyum dan berkata, setelah aku lolos dari jebakan, aku bersembunyi untuk berlatih dan memperoleh banyak harta. Aku khawatir dengan kekuatanku saat ini, aku tidak akan sanggup melawan 1 lawan 5. Aku harus berlatih secara menyendiri. 1 lawan 5. Yao Yun langsung berdiri dan berseru, Wu Tian, apa yang ingin kau lakukan? Aku tahu kau sangat kuat dan gila sekarang, tapi kau gila, tidakkah kau ingin mencari rekan satu tim dan melawan 5 orang sekaligus? Lagi pula, acara ini untuk semua alam setengah langkah ekstrim di surga dan dunia. Tahukah kau ada berapa tim? Senyum di wajah Julian membeku. Dia berkata dengan serius, saya tahu apa yang saya lakukan, dan saya tahu batas-batas saya. Tidak, kamu tidak bisa melakukan itu. Jika kamu terlalu malas untuk mencari tim, aku akan membantumu memilih beberapa. Meskipun kekuatan mereka tidak bagus, mereka sudah setengah langkah lebih maju, dan dapat banyak membantumu. Yao Yun tidak ingin Julian bertarung sendirian. Ini terkait dengan teratai suci kekacauan. Setelah memperoleh teratai suci kekacauan, seseorang dapat memasuki alam tertinggi. Julian sekarang harus memasuki alam ekstrim sebelum ia dapat mengamankan posisinya sebagai patriark muda. Julian berkata, saya butuh pertarungan untuk membangun gengsi saya. Jika saya memilih tim, bahkan jika saya menang, saya tidak akan bisa membangun gengsi saya. Jika saya bertarung sendirian dan mengalahkan semua makhluk, maka gengsi saya di dalam ras akan meningkat pesat, yang akan menjadi dasar bagi saya untuk menjadi pemimpin klan.
Tetapi, tidak ada tapi. Julian berhenti sebentar, menyela perkataan Yao Yun, dan berkata, percayalah, aku pasti bisa melakukannya. Aku punya kartu truf lainnya. Kau sangat hebat, Wu Tian. Sekarang kau tahu cara menyembunyikannya dariku. Yao Yun tampak tidak puas dan berkata, katakan padaku, kartu apa lagi yang kamu miliki? Julian berjalan mendekat, memeluknya, dan bersandar di wajahnya. Mereka berada dalam kontak dekat. Julian dapat dengan jelas merasakan perubahan pada kulit wajah Yao Yun, dan suhu tubuhnya langsung meningkat drastis. Dia tersipu dan tergagap, apa yang akan kamu lakukan? Julian melepaskannya sedikit dan berkata sambil tersenyum, ini adalah kartu trufku, rahasia kemenanganku. Bagaimana aku bisa memberitahumu dengan mudah? Ketika kamu resmi menjadi pasangan Tauku dan melahirkan seorang putra bersamaku, aku akan memberitahumu. Cek, lupakan saja kalau kau tidak mau menceritakannya. Yao Yun mendorong Julian menjauh, merapikan pakaiannya yang agak berantakan, dan duduk di sampingnya. Butuh beberapa saat baginya untuk tenang. Sambil menatap Julian, dia bertanya, kamu mau pergi retret kemana? Alam api merah. Julian berbicara. Apa, kamu gila? Yao Yun segera berdiri dan menghentikannya sambil berkata, kamu tidak bisa pergi. Mengapa aku tidak bisa pergi? Julian melirik Yao Yun. Apakah kamu benar-benar tidak tahu atau kamu pura-pura bodoh? Yao Yun meliriknya dan berkata, alam api merah telah hancur sejak lama. Saat ini, alam api merah adalah alam semesta yang rusak. Di alam semesta ini, ada banyak turbulensi spasial, dan tidak banyak energi yang tersisa di alam semesta ini. Itu sama sekali bukan tempat yang cocok untuk berkultivasi. Tentu saja Julian tahu semua ini. Dia juga tahu bahwa alam api merah adalah dunia yang kuat di masa lalu yang jauh. Penguasa alam api merah tidak lain adalah leluhur Taois Welas Asi Agung. Sebagian besar api yang diserap Julian melalui kultivasinya berasal dari kehancuran alam semesta, tetapi beberapa di antaranya berasal dari alam api merah. Bagian api ini adalah kekuatan asli dari alam api merah. Ada alasan mengapa Julian pergi ke alam api merah untuk berlatih. Hal ini dikarenakan leluhur Taois Welas Asi Agung menciptakan 3 transformasi api dari seni api di alam api merah, dan di alam api merah pula ia membudidayakan transformasi kedua dari 3 transformasi api dari seni api, yakni api membakar langit. Julian akan memperoleh hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha jika ia pergi ke alam api merah untuk berlatih. Menurut jalur kultivasi normal, akan memakan waktu lama baginya untuk berkultivasi ke tingkat membakar langit dengan api. Sekalipun ia memiliki bakat hebat, secara konservatif diperkirakan akan memakan waktu ratusan zaman. Kalau di alam api merah pasti lain ceritanya. Mungkin dia akan mendapat pencerahan. Yao Yun mengerutkan kening, dan dia bertanya-tanya, apa sebenarnya yang dipraktikkan Julian di alam api merah. Tetapi dia tidak meminta terlalu banyak. Dia hanya mengingatkannya, ingatlah waktu. Tidak peduli apakah kamu sudah berlatih dengan baik atau belum, kamu harus kembali sebelum rapat. Mengerti? Baiklah, saya mengerti. Julian mengangguk. Setelah itu, dia tidak tinggal lama di Gunung Saodun dan langsung pergi. Dia tidak menyembunyikan keberadaannya, tetapi pergi secara terbuka. Kepergiannya dilihat oleh banyak pengawal Chaos, yang merupakan mata-mata bagi beberapa pasukan Chaos. Berita kepergiannya segera sampai ke telinga beberapa tetua klan Chaos. Setelah Julian pergi, Sarah yang bersembunyi di kota kekacauan tidak tinggal, melainkan memilih untuk mengikuti Julian. Hubungan gelap antara keduanya telah terbongkar dan sampai ke telinga beberapa petinggi klan Chaos. Maka dari itu, Sarah tidak bersembunyi dan langsung menyusul Julian dan mengikutinya ke alam api merah. Hal ini tentu saja disampaikan ke mulut Yao Yun. Kakak, kamu harus hati-hati. Kakak iparku bilang dia mau pergi retret. Kurasa dia mau main mata dengan wanita lain. Aku baru saja mendapat kabar kalau ada wanita yang mengikuti kakak iparku. Yao Yun mendengarkan omelan saudaranya dan berkata dengan tidak sabar, baiklah, aku mengerti, aku tahu batas kemampuanku. Julian dan Sarah meninggalkan klan kekacauan bersama dan memasuki kekacauan yang luas. Mereka berdua bergerak cepat di tengah kekacauan itu. Mau kemana kamu terburu-buru seperti itu? Sarah bertanya. Julian tersenyum dan berkata, sudah kubilang sebelumnya bahwa aku mendapat banyak keberuntungan di Bintang Desolate. Selain sutra hati yang asli, aku juga mendapat warisan dari leluhur Taois Welas Asih yang agung. Aku menyerap dan memurnikan api dan nyala api, dan aku telah berkultivasi ke tingkat pertama dari 3 transformasi api dari seni api. Aku akan pergi ke alam api merah sekarang untuk melihat apakah aku dapat mengolah 3 transformasi api dari seni api ke tingkat kedua sebelum acara klan Chaos dimulai. Bab 2113, Alam Semesta yang Terbakar. Julian, yang telah mencapai seni api tingkat pertama, sudah sangat menakutkan dan dapat membunuh orang paling kuat sekalipun. Setelah berkultivasi ke transformasi kedua, api membakar langit, dia yakin kekuatannya akan semakin meningkat. Sarah sama sekali tidak terkejut bahwa Julian dapat memperoleh kekayaan ini. Julian adalah orang terpilih dan diberkati oleh Tuhan. Mereka berdua bergerak cepat melewati kekacauan itu. Tak lama kemudian, dia muncul di luar alam api merah. Alam api merah dulunya merupakan alam semesta yang cemerlang. Di masa lalu, ia tidak lebih lemah dari alam kekacauan saat ini.
Julian dan Sarah muncul di luar alam api merah. Mereka berdiri di tengah kekacauan, menatap alam semesta di depan. Dari jauh, alam semesta tampak tidak bernyawa. Semua bintang di alam semesta redup. Bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya terbakar, melepaskan sejumlah energi gas yang berbahaya bagi makhluk hidup. Sarah sangat akrab dengan surga dan berbagai dunia. Sebab, di era alam leluhur, sebelum disegel, dia juga merupakan makhluk yang kuat dan sering berkelana di antara surga dan dunia yang tak terhitung jumlahnya. Di masa lalu, tempat ini sangat megah. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Siapa yang mengira alam semesta yang begitu cemerlang akan berakhir seperti ini? Aku bisa merasakan bahwa alam api merah hampir mencapai akhir masa hidupnya. Tidak akan lama lagi sebelum ia benar-benar menghilang dari dunia yang tak terhitung jumlahnya. Tidak akan ada yang tertinggal, dan alam api merah hanya akan tetap ada dalam sejarah dan buku-buku kuno. Adegan ini sangat menyedihkan. Bahkan Julian tetap diam. Setelah beberapa saat, dia berkata, "Ayo pergi dan melihatnya." Sarah mengangguk. Mereka berdua berjalan maju. Ambil satu langkah maju dan Anda akan memasuki alam api merah. Mereka muncul di langit berbintang yang luas di alam api merah. Tidak ada bintang di sekitar dan langit benar-benar gelap. Dalam kegelapan, suhunya juga sangat tinggi. Suhu bintang api merah mengerikan. Bahkan jika dewa leluhur alam semesta pergi ke sini, dia tidak akan mampu menahan suhu tinggi di sini, dan tubuhnya akan langsung terbakar hingga tak bersisa. Seberapa banyak yang kamu ketahui tentang sejarah alam api merah? Julian memandang Sarah di sampingnya. Sarah tidak sama seperti sebelumnya. Dia telah mengubah penampilannya, tetapi meski begitu, dia masih sangat cantik. Sarah menjelaskan, penguasa alam api merah adalah Welas Asih, seorang Taois dari alam surgawi ekstrim, makhluk kuat yang hanya ada dalam legenda. Dikabarkan bahwa ia menggunakan api merah asli dari alam api merah untuk mengolah 3 transformasi api dari seni api, tetapi ia merasa bahwa kekuatan api merah itu tidak cukup kuat, jadi ia mulai mengumpulkan api. Api sangat langka, hanya ketika alam semesta yang kuat hancur, jejak api dapat lahir. Untuk mengumpulkan lebih banyak api, Taois Welas Asih Agung menyerang alam semesta lain dan menghancurkan banyak di antaranya. Ah, benarkah? Julian sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa api yang diserap dan dimurnikannya berasal dari ini. Ini tidak tercatat dalam 3 transformasi api seni api. Sarah mengangguk dan berkata, akan tetapi, semua itu adalah hal-hal yang sangat jauh, begitu jauhnya sehingga hanya sedikit makhluk hidup yang mengetahuinya sekarang. Keduanya berkomunikasi saat mereka masuk lebih dalam ke alam api merah. Semakin dalam Anda masuk, semakin tinggi suhu alam api merah. Pada awalnya, mereka masih dapat menemukan beberapa galaksi dan beberapa bintang. Namun, galaksi-galaksi dan bintang-bintang ini semuanya terbakar. Beberapa telah terbakar lebih dari setengahnya, sementara yang lainnya hanya tersisa cangkangnya. Namun saat Anda mencapai bagian terdalam, semua galaksi di sini berkumpul bersama membentuk bola api yang menyala-nyala. Api itu begitu besar sehingga tampak seperti dunia besar yang terbakar. Api membubung ke angkasa dan menerangi langit malam yang gelap. Sarah menatap gugusan galaksi yang terbakar di depannya dan berkata, daerah ini telah terbakar sejak era alam leluhur. Aku tidak menyangka bahwa setelah ribuan tahun, gugusan galaksi ini belum terbakar menjadi abu. Ini adalah area terlarang. Energi surga dan bumi di sini telah berkumpul dan terbakar. Hanya sedikit makhluk yang datang ke sini. Julian juga menatap api di depannya. Seperti yang dikatakan Sarah, bola api ini bukan hanya hasil dari banyak gugusan galaksi yang bersatu untuk terbakar, melainkan energi dari seluruh alam api merah yang sedang terbakar. Alam api merah adalah alam semesta yang kuat. Seluruh energi langit dan bumi di alam semesta ini berkumpul menjadi satu, sungguh mengerikan. Kekuatan ini jauh melampaui kekuatan seorang Master Tianji Dao yang kuat. Julian juga terkejut saat mengetahui bahwa setelah alam api merah terbakar, ia akan berubah menjadi api paling murni. Setelah merasakan ini, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak tersentuh. Mungkinkah alam api merah ini dinyalakan oleh leluhur Dao Welas Asih Agung sendiri? Apakah dia membakar alam api merah untuk mendapatkan api yang lebih kuat? Sarah di samping menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, aku tidak tahu tentang ini. Hampir tidak ada catatan dalam buku-buku kuno ini. Tidak ada catatan dalam buku-buku kuno kapan alam api merah mulai terbakar, dan tidak ada catatan kapan leluhur Dao Welas Asih Agung meninggalkan alam api merah. Sambil berbicara, dia menatap Julian dan bertanya, apa yang akan kamu lakukan sekarang? Tunggu, jangan khawatir, aku akan melihat situasinya. Julian belum memahami situasinya. Telah tercatat dalam 3 transformasi api dari seni api bahwa apinya hampir merupakan api terkuat di surga dan bumi di semua surga dan dunia. Api itu sangat menakutkan, bahkan orang yang sangat kuat pun akan terbunuh atau terluka jika terinfeksi olehnya. Mungkinkah Sang Taois Welas Asih Agung merasa bahwa api itu tidak cukup kuat dan ingin menciptakan api yang lebih kuat? Itulah sebabnya dia menggunakan kekuatan sihir supernya untuk menyalakan seluruh alam api merah. Dia berdiri di depan api gugusan galaksi, dan indera spiritualnya meluas, menembus ke dalam api di hadapannya. Dengan indera spiritualnya, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa api itu mengandung api murni.
Api ini lebih murni dan lebih kuat daripada api yang telah diserapnya di Istana Welas Asih Agung di Bintang Sunyi. Hah? Dia menarik napas dalam-dalam. Ada apa? Sarah di samping tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Julian menunjuk ke bagian terdalam dari api di depan dan berkata, di bagian terdalam, aku merasakan api yang paling murni, yang lebih kuat dari apa yang aku serap dan murnikan sebelumnya. Jika aku tidak salah, api ini diciptakan oleh leluhur Taois Welas Asih Agung. Dia ingin mendapatkan api yang lebih kuat, tetapi sesuatu yang tidak terduga terjadi pada akhirnya, menyebabkan dia meninggal. Api di sini telah menyala selamanya. Sarah tidak mempertanyakan perhitungan Julian. Pergilah. Julian memerintahkan. Apa yang akan kamu lakukan? Sarah bertanya. Julian berkata, masih banyak kotoran dalam api. Aku akan memurnikannya lagi, membuang kotorannya, dan hanya menyisakan apinya. Terakhir, aku akan menyerap api di sini. Saat itu, kekuatan apiku akan semakin besar. Oke. Sarah mengangguk, lalu tubuhnya melintas dan muncul di tempat yang jauh. Tubuh Julian melesat dan terbang menuju kobaran api di depannya. Ini adalah nyala api yang menyala dari gugusan galaksi yang tak terhitung jumlahnya yang berkumpul menjadi satu, dengan diameter puluhan miliar tahun cahaya. Julian muncul di tengah api. Dia melihat sekelilingnya dan segera mengaktifkan 3 transformasi api dari seni api, dan langsung memasuki transformasi pertama, Dewa Api. Api putih menyemburat dari sekujur tubuhnya. Pada saat ini, ia tampaknya telah menjadi Raja Api, mampu mengendalikan api apapun di dunia. Dengan pikirannya, api di dalam tubuhnya membumbung tinggi dan membakar abis api yang berkobar di bawahnya. Gugusan galaksi ini terus terbakar. Dengan berkah api Julian, pembakaran menjadi lebih hebat. Bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi ketiadaan dalam sekejap, dan setelah berubah menjadi ketiadaan, mereka berubah menjadi gumpalan api putih. Api ini adalah api yang paling murni. Bab 2114, menyempurnakan alam api merah. Alam api merah terlalu besar. Gugusan galaksi yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dan terbakar, dan mereka telah terbakar dalam waktu yang lama. Tahun-tahun pembakaran itu sudah sangat tua. Mereka telah terbakar sejak zaman dunia leluhur, dan tidak diketahui sudah berapa tahun mereka terbakar. Sekarang pembakarannya hampir berakhir. Julian tiba pada waktu yang tepat. Sekarang, jika dia membantu saja, alam api merah akan terbakar habis menjadi abu, dan yang tersisa hanyalah api. Sarah, kau tinggalkan alam api merah terlebih dahulu. Julian membantu membakar beberapa bintang dan memperoleh beberapa api. Dia segera mengirim pesan ke Sarah. Sarah, yang berada di daerah yang sangat terpencil, segera terbang keluar dari alam api merah. Setelah dia terbang keluar dari alam api merah, Julian adalah satu-satunya yang tersisa di alam api merah. Julian telah memasuki transformasi api pertama dari 3 transformasi api seni api dan berubah menjadi Dewa Api. Seluruh tubuhnya terbakar dengan api putih. Pada saat ini, pikirannya bergerak, dan kesadaran spiritualnya terus menyebar, meliputi seluruh alam api merah dalam sekejap. Di alam api merah, kecuali area pusat, area lainnya hampa dan tidak ada bintang. Julian mengerahkan kekuatan yang kuat dan mulai memadatkan area alam api merah. Di bawah tekanannya, alam api merah langsung menyusut menjadi satu lingkaran. Awalnya, tidak banyak materi di dalam kehampaan yang luas itu, tetapi setelah dipadatkan menjadi sebuah lingkaran, muncullah beberapa materi. Beberapa meteorit yang mengambang di kehampaan berkumpul bersama karena luas wilayah alam api merah telah menyusut. Meteorit yang sangat kaku ini berkumpul bersama untuk membentuk beberapa bintang nyata. Julian terus mengerahkan kekuatannya yang besar untuk secara paksa memadatkan ruang alam api merah. Di bawah tekanan kekuatannya yang dahsyat, alam api merah terus menyusut. Alam api merah sangatlah luas. Julian ingin memampatkan ruang alam api merah ke area pusat, yang akan memakan waktu lama. Sekarang hanya tinggal beberapa juta tahun lagi dari peristiwa besar klan Chaos. Julian langsung membentuk formasi waktu di sekitar tubuhnya. Padatkan alam api merah dalam formasi waktu. Dia ingin memadatkan alam api merah yang besar itu menjadi ukuran yang sangat kecil, lalu menggunakan apinya sendiri untuk membakar alam api merah itu sepenuhnya dan mengekstrak api merah yang terkandung di dalam alam api merah itu. Ketika dia menyerap itu semua, kekuatan api merahnya akan semakin meningkat. Julian meninggalkan klan Chaos dengan cara yang adil dan terbuka. Ada banyak faksi dalam klan Chaos. Kepergian Julian menarik perhatian faksi-faksi ini. Semua faksi ini mengirimkan orang-orang kuat untuk mengikuti Julian. Gunung Suci tempat tinggal Tetua Agung Yuan dari klan Chaos. Di aula Gunung Suci, Yuan duduk di kursi pertama. Di bawah, seorang pria berjubah hitam berlutut dengan satu kaki di tanah, melaporkan apa yang terjadi di alam api merah. Oh. Mendengar berita itu, Yuan tercengang. Dia membelai jenggotnya yang panjang dan bergumam pada dirinya sendiri, alam api merah telah lama ditinggalkan. Telah terbakar selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan sekarang hampir terbakar menjadi abu. Wu Tian pergi ke alam api merah dan menggunakan kekuatannya yang kuat untuk menekannya. Apa sebenarnya yang ingin dia lakukan? Sekalipun Yuan sangat kuat, dia tidak dapat menebak apa yang inkarnasi Julian. Wu Tian, coba lakukan.
Sebagai orang yang sangat kuat, dia tidak memikirkan api sedetik pun, dia juga tidak memikirkan kekuatan magis unik dari Sutra Api dan 3 transformasi api yang diciptakan oleh leluhur Taois Welas Asi Agung. Perhatikan dengan seksama, dan segera laporkan berita apapun. Chaos Yuan memberi perintah. Ya. Lelaki berjubah hitam itu mengangguk, lalu jasadnya menghilang di aula. Alam api merah yang jauh. Julian terus-menerus mengerahkan kekuatannya dalam formasi waktu untuk menekan alam api merah. Sangat mudah untuk memampatkannya pada awalnya, tetapi selanjutnya, itu menjadi semakin sulit. Meskipun alam api merah telah hancur, namun di masa lampau, dunia itu masih merupakan dunia yang kuat. Dunia ini berisi semua hukum langit dan hukum langit yang maha kuasa. Semua hukum langit bertemu untuk membentuk semua hal. Semakin Anda memampatkan energi surga dan berbagai hal lainnya, semakin kuat jadinya. Pada saat ini, wilayah alam api merah telah dipadatkan 9/10. Meski begitu, wilayahnya masih sangat luas. Julian berhenti sejenak, menatap alam api merah, dan berpikir, jika ini terus berlanjut, bahkan jika aku diberi lebih banyak waktu, aku tidak akan dapat sepenuhnya memadatkan alam api merah menjadi area yang dapat dikendalikan. Dia melihat sekelilingnya. Seketika api pun menyala. Dengan lambaian tangan, sejumlah besar api menyapu. Api berkobar di alam api merah, menghancurkan segalanya menjadi reruntuhan dimanapun mereka lewat. Semua materi di ruang itu terbakar, hanya menyisakan beberapa gumpalan api putih. Setelah api membakar sekelilingnya, banyak materi yang dimurnikan dan ruang menjadi lebih lemah lagi. Julian terus menyusut. Dengan cara ini, teruslah bekerja keras. Setelah jangka waktu tertentu, alam api merah yang luas telah menjadi sebesar bintang. Zat yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dalam bintang ini. Semua zat ini terbakar. Seluruh bintang itu penuh dengan api. Suhu api di sini mengerikan. Bahkan jika seseorang yang setengah langkah dari jalan utama mendekat, kemungkinan besar ia akan terbakar menjadi abu dalam sekejap. Bagian dalam bintang bahkan lebih mengerikan. Bahkan jika orang yang sangat kuat masuk, dia mungkin tidak akan mampu bertahan lama. Namun Julian tidak terpengaruh. Hal ini karena dia telah memurnikan api sejak lama, dan telah menguasai transformasi api pertama dari 3 transformasi api dalam seni api. Dia telah menyatu sepenuhnya dengan api. Dia adalah api, dan api itu adalah dia. Oleh karena itu, kebakaran di sini tidak berpengaruh padanya. Julian berdiri di depan api yang berkobar. Dengan pikirannya, seluruh api dalam tubuhnya menyapu bersih, mengelilingi planet yang terbakar, dan mulai memurnikan sebagian zat dalam bintang dan membakar segalanya. Bintang-bintang yang terbakar semakin mengecil. Setelah sekian lama, yang tersisa hanya seukuran lapangan basket. Seluruh alam api merah terbakar habis, dan pada akhirnya hanya bola api seukuran lapangan basket yang tersisa. Ini adalah api paling murni, juga dikenal sebagai api-api merah. Julian duduk bersila di kehampaan dan mulai menyerap dan memurnikan api. Bola api ini lebih kuat dan ganas daripada bola api yang pernah diserap dan dimurnikannya di Istana Welas Asi Agung sebelumnya. Setelah menyerap api ini, kekuatan apinya akan semakin meningkat. Dalam kehampaan yang kacau di kejauhan, Sarah menyaksikan pemandangan ini dalam diam, dengan ekspresi lega di wajah cantiknya. Adegan penyelamatan Julian dari api muncul dalam pikirannya. Saat itu, Julian masih manusia biasa tanpa kultivasi apapun. Namun, dalam sekejap mata, ia berubah menjadi seorang pria super kuat yang dapat menguasai alam semesta super hanya dengan lambaian tangannya. Hari ini, Julian telah bangkit sepenuhnya dan dapat dianggap sebagai orang kuat sejati bahkan di surga dan dunia yang tak terhitung jumlahnya. Dan setiap gerakan Julian dilaporkan ke klan Chaos. Banyak tetua klan Chaos mengetahui semua ini. Menyempurnakan alam api merah. Bagaimana ini mungkin? Bahkan jika alam api merah sepi, itu masih sangat mengerikan. Bagaimana Wu Tian, yang hanya setengah langkah menuju alam pamungkas, memiliki kekuatan untuk memurnikan seluruh alam api merah? Cari tahu, kita harus cari tahu. Yuan dan banyak orang kuat tingkat tua sedikit panik setelah mengetahui apa yang telah dilakukan Julian. Terutama ketika mereka mendengar bahwa Julian telah memurnikan alam api merah dan mengubahnya menjadi bola api, dan setelah menyerap bola api ini, para ahli dari klan kekacauan ini benar-benar panik. Bab 2115, Sarah sedang hamil. Klan kekacauan, puncak utama. Ruang belajar Kaisar Chaos. Kaisar Chaos sedang memegang sebuah buku kuno di tangannya. Pada sampul buku terukir beberapa karakter kuno, sejarah kuno semua dunia. Kepala keluarga. Di depannya berdiri seorang pria. Pria itu mengenakan jubah abu-abu dan tampak sangat biasa, tidak ada aura yang terpancar darinya. Tuan muda pergi ke alam api merah. Ia memadatkan ruang alam api merah dan akhirnya menyempurnakan alam api merah menjadi bola api merah. Selain itu, Tuan muda juga menguasai api. Pria itu menceritakan kepada Julian segala hal yang telah dilakukannya di alam api merah. Ketika Kaisar Chaos mendengar ini, ekspresinya tidak berubah. Wu Tian adalah tubuh suci semua Tao, dan fisik seperti itu diberkati oleh Tao surga. Setelah dia melarikan diri, dia bersembunyi di luar dan berlatih sebentar. Segala peluang dan keberuntungan berpeluang untuk diperoleh pada kurun waktu ini.
Kaisar Chaos tampak lega di wajahnya, dan berkata dengan lembut, Wu Tian telah tumbuh dewasa, benar-benar dewasa, dan dapat menangani segala sesuatunya sendiri. Setelah acara ini selesai dan pertempuran dengan pewaris pemimpin klan selesai, aku seharusnya dapat sepenuhnya turun tahta dan menyerahkan kekuasaan. Pada saat ini, Julian sedang berkonsentrasi memurnikan api nyala merah. Api merah seukuran lapangan basket terus disempurnakan olehnya dan menjadi energi paling murni di tubuhnya. Pemurnian api nyala merah sangatlah lambat. Akan tetapi, dia berada dalam formasi waktu, jadi meskipun waktu yang lama telah berlalu dalam formasi waktu, tidak banyak waktu yang telah berlalu di dunia luar. Tanpa disadari, dia telah menyempurnakan api merah. Pembentukan waktu menghilang. Lihatlah ke dalam tubuh. Ada api di setiap bagian tubuh dan tulangnya, bahkan mengalir dalam darahnya. Dia menghilangkan level pertama dari 3 transformasi api dari seni api, dan api perlahan kembali ke dantiannya. Aura kuat di tubuhnya juga menjadi terkendali. Alam api merah telah lenyap sepenuhnya dan berubah menjadi bola api merah yang diserap oleh Julian. Pada saat ini, Julian berada di ruang yang kacau. Sarah, yang telah mengubah penampilannya, datang dengan senyum di wajah cantiknya dan berkata, "Selamat." Julian tersenyum tipis dan berkata, "Kali ini aku datang ke alam api merah dengan maksud untuk berlatih transformasi kedua dari 3 transformasi api dari seni api, api membakar langit. Namun, aku tidak menyangka akan mendapatkan bola api merah lagi, yang memperkuat kekuatan api di tubuhku." Julian dapat menebak bahwa terbakarnya alam api merah disebabkan oleh leluhur Tao Welas Asi Agung. Sang Taois Welas Asi Agung mungkin ingin menghasilkan lebih banyak api merah untuk diserap dan dimurnikan, tetapi sebuah kecelakaan akhirnya terjadi, yang memberikan keuntungan besar bagi Julian. Sekarang, meskipun tingkat kultivasinya berada pada level setengah langkah ekstrim, setelah memobilisasi api, dia tidak lagi takut pada orang-orang kuat Heng Ji Dao, dan bahkan dapat membunuh mereka dengan mudah. Dia merasakan waktunya. Kemudian dia berkata, "Aku tidak punya waktu untuk berlatih transformasi kedua dari 3 transformasi api dari seni api, dan aku tidak peduli. Dengan kekuatanku saat ini, bahkan jika aku bertarung sendirian, aku dapat mengalahkan para pahlawan dan merebut teratai suci kekacauan." Setelah Julian merasakan waktunya, dia mendapati bahwa hanya tersisa puluhan ribu tahun sebelum klan Chaos menggelar acara akbar mereka. Dalam puluhan ribu tahun ini, dia tidak mampu menguasai transformasi kedua dari 3 transformasi api dari seni api. "Sekarang saya tidak punya pilihan selain pergi." Sarah bertanya, "Apa rencanamu setelah kembali?" Julian tersenyum tipis dan berkata, "Tentu saja aku akan berpartisipasi dalam acara besar klan Chaos, menjadi terkenal dalam acara tersebut, kemudian mendapatkan makhluk Chaos, dan akhirnya mengalahkan Chaos Maw dan Chaos Demon, dan sepenuhnya mengamankan posisi pemimpin klan muda, atau bahkan menjadi pemimpin klan. Begitu aku menjadi pemimpin klan Chaos Clan, maka hal-hal lainnya akan jauh lebih mudah. Baiklah, aku akan menunggu kabar baikmu. Begitu waktunya tiba, aku akan bertindak. Kembalilah dulu." Julian dan Sarah tidak tinggal lama dalam kehampaan yang kacau ini, melainkan memilih untuk pergi dan menuju alam kekacauan. Tak lama kemudian, keduanya kembali ke alam kekacauan. Setelah kembali ke alam kekacauan, Julian berpisah dengan Sarah. Sarah juga khawatir dirinya akan menjadi sasaran orang-orang kuat dari klan kekacauan atau ras lain, jadi dia pun memilih meninggalkan alam kekacauan. Meskipun kekuatan aslinya sangat kuat, dia belum pulih ke puncaknya. Dia tidak mempunyai peluang menang melawan orang-orang kuat dari berbagai ras. Terlebih lagi, sekarang adalah saat yang kritis dan dia tidak ingin menimbulkan masalah bagi Julian. Dia meninggalkan Chaos Realm sendirian. Dalam kehampaan yang kacau di luar alam kekacauan, dia mendapatkan kembali wujud aslinya. Menatap ke arah alam kekacauan, dia tak kuasa menahan diri untuk menyentuh perutnya, mulutnya melengkung dengan sedikit kebahagiaan, dan dia bergumam pada dirinya sendiri, "Jika saatnya tiba, aku akan memberimu kejutan. Putramu pasti akan menjadi pria yang bertubuh besar. Meskipun dia masih janin, aku bisa merasakan keajaibannya. Begitu dia lahir, itu pasti akan menimbulkan kehebohan besar." Sarah di seluruh surga dan dunia hanyalah klon. Meskipun merupakan tiruan, ia memiliki pikiran dan perasaan yang sama dengan aslinya. Sekarang, klon ini sedang hamil. Apalagi, janin sudah lama tumbuh di dalam perut. Dia menyimpan rahasia ini dan tidak memberitahu Julian karena dia tidak ingin mengalihkan perhatiannya. Pada saat ini, Julian telah kembali ke Gunung Saodun. Gunung Saodun, di kaki gunung. Banyak makhluk Chaos berkumpul di sini. Pemimpinnya tidak lain adalah istri, Yao Yun, dan adik laki-laki Yao Yun, Sinyo, diikuti oleh beberapa murid Saodun. Murid-murid ini sangat setia kepada Wu Tian. "Kakak ipar." Sinyo datang lebih dulu, dengan senyum cerah di wajahnya, dan menyanjungnya, "Aku tidak menyangka kamu akan menyembunyikan kekuatanmu. Kamu pasti akan memenangkan konferensi klan Chaos ini." Julian tidak terkejut dengan hal ini. Karena kali ini dia pergi ke alam api merah secara terang-terangan. Klan Chaos pasti telah mengirim orang-orang kuat untuk mengikuti secara diam-diam, dan juga diharapkan bahwa hal-hal ini akan dilaporkan kembali ke klan Chaos. Julian tersenyum tipis, tatapannya tertuju pada Yao Yun. Yao Yun tingginya sekitar 1,9 meter dan mengenakan gaun putih yang sedikit transparan, dan pemandangan di dalamnya terlihat samar-samar.
Dia memiliki fitur wajah yang halus, wajah yang hampir sempurna, dan tidak ada cacat yang ditemukan pada tubuhnya. Dia memiliki wajah lurus di depan dan wajah melengkung di belakang, serta bentuk tubuh yang anggun. Rambut hitam panjangnya terurai di kepalanya bagaikan air terjun, dan dia berjalan dengan langkah teratai. Seorang wanita yang sangat cantik, setiap gerakan dan kata-katanya dapat menarik perhatian pria. Dia berjalan mendekat, berdiri di depan Julian, mengulurkan tangannya untuk merapikan kerah baju Julian yang berantakan, dan berkata dengan lembut, tidak lama lagi konferensi akan dimulai. Beristirahatlah sejenak dan perbaiki kondisimu. Julian mengira Yao Yun akan menanyakan sesuatu, namun ternyata dia tidak menanyakan apapun. Wanita ini sangat menakutkan. Julian tak dapat menahan diri untuk berpikir dalam hati. Sambil tersenyum, dia mengulurkan tangannya dan mencubit wajah cantiknya. Sambil tersenyum dia berkata, jangan khawatir, tidak akan ada masalah. Pemenang konferensi klan Chaos ini pastilah Gunung Saodun. Baiklah, berhenti pamer. Wajah cantik Yao Yun sedikit memerah, lalu dia berkata kepada beberapa murid Chaos yang lebih muda di sekitarnya, tidak apa-apa, semuanya pergi. Ya. Banyak murid berbicara serempak dan keras, lalu berbalik dan pergi. Sinyo menarik Wutian, inkarnasi Julian, dan mengejarnya, sambil bertanya, kakak ipar, setelah kau melarikan diri dari Sekte Mitian, kemana kau pergi? Keberuntungan macam apa yang kau dapatkan? Bagaimana kekuatanmu meningkat begitu cepat? Dan sekarang kau bahkan telah menyempurnakan alam api merah. Ini terlalu kuat. Bersambung.